Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penulisan publikasi ilmiah Ibu Fadila Yuning Tias MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan kutipan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Nini Fadilatul Mutmainah dan saya sendiri Hidistia Sophia. Baik, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian kutipan. Nah, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan diartikan sebagai proses memperoleh satu kalimat atau lebih dari suatu karya tulis lain untuk digunakan sebagai ilustrasi guna mempertegas atau memperkuat argumen dan gagasan dalam tulisan. Nah, berdasarkan pengertian KBBI dapat diartikan bahwa kutipan adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara menuliskan kembali berupa ide, gagasan, konsep, pendapat dari penulis sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi oleh penulis. Nah, proses penyusunan kutipan harus dilakukan secara bertanggung jawab, baik dan benar, memenuhi syarat penulisan karya ilmiah. Hal ini dapat dilakukan untuk memperkuat gagasan, menghasilkan gagasan baru, atau bahkan digunakan untuk memberikan masukan dari konsep penulis lain yang akan dikutip. Nah, rangkaian proses ini tertulis seringkali dikaitkan dengan makna kutipan. Proses ini memungkinkan penulis memilih dan mengambil intisari bacaan yang akan dijadikan bahan referensi. Lalu, kegiatan pengutipan ini dilakukan dengan lebih dari satu cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, dengan tujuan untuk memperkuat gagasan atau gagasan penulis yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah. Baik metode pengutipan langsung maupun tidak langsung harus mematuhi kaidah penulisan artikel ilmiah yang benar. Ini penting dipahami karena keduanya merupakan kegiatan dilakukan dengan meminjam ungkapan gagasan, pemikiran, dan konsep orang lain yang tidak pernah terwujud sertakan referensi ke sumbernya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa penyerta sumber rujukan secara lengkap tidak dapat diabaikan oleh penulis karya ilmiah karena akan dikaitkan dengan etika penulisan, khususnya mengambil hak cipta tanpa izin. Lalu selanjutnya ada contoh kutipan. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada contoh kutipan. Yang pertama itu ada nama penulis ditulis pada bagian permulaan kalimat. Contoh, Emil 2007 melaporkan bahwa bahan dasar harus tersedia dengan cukup untuk menjamin kelancaran produksi. Nah, ini kata kutipannya itu ditulis di awal kalimat. Lalu yang kedua, ada nama penulis ditulis di tengah kalimat. Contohnya, meskipun komunikasi verbal sangat penting bagi organisasi besar seperti dilaporkan oleh Purwanto tahun 2006, bagian 14, bagi sudut pandang individual maupun perusahaan dirasa kurang menguntungkan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bahwa kutipannya itu ditulis di tengah-tengah kalimat. Lalu yang ketiga, ada nama penulis ditulis pada akhir kalimat. Contohnya, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa gelombang globalisasi membawa dampak besar bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Andar 2011. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwa kutipannya itu ditulis pada bagian akhir kalimat. Selanjutnya ada manfaat dari suatu kutipan. Yang pertama, penulis dapat terlindungi dari kegiatan plagiarisme baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, seorang akan dituduh melakukan plagiarisme jika kutipannya tidak sesuai aturan menulis artikel ilmiah yang valid dan benar. Yang kedua, pembaca dapat terbantu untuk mencari referensi dan sumber kutipan yang baik melalui daftar pustaka jika tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut atau topik yang penulis tulis. Nah, selain penulis, pembaca juga mendapat manfaat dari kutipan yang ditulis melalui pencarian daftar pustaka. Nah, sehingga memudahkan baca mengenali dan mendalami ide-ide penulis. Yang ketiga, kutipan disampaikan penulis dapat memberikan nilai tersendiri terhadap karya ilmiah yang dilakukan. Nah, salah satu ciri karya ilmiah adalah mengutip dan menulis melalui daftar pustaka yang jelas dan benar.
Yang keempat, dapat mencegah terjadinya pengulangan penulisan daftar pustaka. Kelima, menulis kutipan dengan benar dapat menghindarkan penulis dari ide atau gagasan orang lain yang kurang tepat. Keenam, penulisan kutipan dapat meningkatkan estetika penulisan. Ketujuh, dapat mendukung teori, konsep, dan gagasan dari topik penulisan yang diangkat oleh penulis. Kedelapan, kutipan dapat memperkuat gagasan penulis dan mengkritik gagasan penulis sebelumnya. Nah, mengutip bukanlah memindahkan tulisan orang lain ke dalam tulisan kita sendiri, melainkan mentransformasikan informasi orang lain dengan mencantumkan sumbernya, menurut Arifin tahun 2017. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Nini. Kepada Nini, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Riris. Selanjutnya macam-macam kutipan. Macam-macam kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama kutipan secara langsung dan yang kedua kutipan secara tidak langsung. Yang pertama kutipan secara langsung adalah penggunaan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan menulis kembali tulisan, ide, pikiran, pendapat, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya tanpa diubah. Bisa disebut juga dengan salin, tempel, atau copy paste. Jika kutipan tidak lebih dari 3 baris, penulisan ditulis dengan tanda petik dan diberi 2 spasi. Dan jika kutipan lebih dari 3 baris, tulisan kutipan ditulis di aliane baru dan tidak harus dipakai tanda petik. Yang kedua, kutipan secara tidak langsung adalah penggunaan tulisan yang digunakan oleh si penulis dengan cara mengambil ide pemikiran, gagasan, atau pendapat orang lain tetapi disampaikan dengan bahasanya atau kalimat si penulis sendiri, yang artinya si penulis tidak menulis tulisan yang persis dengan orang lain, dia hanya mengambil kesimpulan yang dirangkum oleh si penulis. Selanjutnya, cara menulis kutipan. Penulisan kutipan langsung. Yang pertama, tulisan kutipan langsung panjang. Contohnya yang perlu diperhatikan dalam menulis kutipan panjang adalah formatnya. Berikut adalah contoh-contohnya. Pertama, menggunakan spasi tunggal. Kedua, kutipan tidak disatukan dengan teks melainkan terpisah. Yang ketiga, penulisan tidak mengharuskan tanda petik. Yang keempat, penulisan sumber hanya perlu nama pengarang, tahun, halaman jika diperlukan. Yang kelima, penulisan dibuat menjorok ke dalam. Contoh yang kedua, penulisan kutipan langsung pendek. Contohnya, kutipan disejajarkan dengan teks. Yang kedua, penulisan kutipan diharuskan menggunakan tanda petik. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan bisa di awal atau di akhir. Jika di awal, maka nama pengarang tidak dimasukkan ke dalam kurung. Dan jika penulisan di akhir, nama pengarang dimasukkan ke dalam tanda kurung. Contoh yang kedua, penulisan kutipan secara tidak langsung, yaitu 1. Parafrase, menulis ulang tanpa menghilangkan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Yang kedua, merangkum, proses mengambil inti dari sebuah teks dan menghilangkan penjelasan yang dianggap tidak penting. Yang ketiga, setelah kutipan seperti nama, pengarang, tahun, dan nomor halaman jika diperlukan. Terima kasih kepada Riris. Baik, selanjutnya kesimpulan. Penulisan kutipan merupakan aspek penting dalam karya tulis yang berfungsi untuk memberikan pengakuan kepada sumber ahli, memperkuat argumen, dan menambah kredibilitas tulisan. Mengutip karya orang lain menunjukkan penghargaan terhadap pemikiran dan usaha penulis asli. Ini juga membantu menghindari plagiarisme yang dapat merugikan reputasi penulis. Kutipan yang relevan dan tepat dapat memperkuat argumen yang disampaikan. Dengan menyertakan pendapat atau data dari sumber terpercaya, penulis dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disajikan. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.